Tahun berduka. Kematian Abu Thalib. Sakit Abu Thalib semakin bertambah parah, tinggal menunggu saat-saat kematiannya, dan akhirnya dia meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari nubuah, selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Ada yang berpendapat dia meninggal dunia pada bulan Ramadan 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Musayyab bahwa tatkala ajal menghampiri Abu Thalib, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah, sabda beliau. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah menyela, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata ini hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib, tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Beliau bersabda, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu wahai paman selagi aku tidak dilarang melakukannya. Lalu turun ayat, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik ini adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Allah juga menurunkan ayat, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Tidak bisa dibayangkan apa saja perlindungan yang diberikan Abu Thalib terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dakwah Islam dari serangan orang-orang yang sombong dan dungu. Namun sayang, dia tetap berada pada agama leluhurnya sehingga sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau sangat membutuhkan paman engkau karena dia telah melindungi engkau sekalipun dia membuat engkau marah. Beliau bersabda, dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal hanya sebatas tumitnya saja. Khadijah menyusul ke rahmatullah. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia pula, tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 dari nubuah, pada usia 65 tahun, sementara usia beliau saat itu 50 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendampingi selama 1/4 abad, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau pada saat-saat yang kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyalahkan diri dan hartanya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku. Di dalam Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Jika dia datang, sampaikan salam kepadanya dari Robnya dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan. Duka yang bertumpuk-tumpuk. 2 peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, sehingga menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi cobaan yang dilancarkan kaumnya, karena dengan kematian keduanya, mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Mendung menjadi bertumpuk-tumpuk, sehingga beliau hampir putus asa menghadapi mereka. Untuk itu, beliau pergi ke Taif dengan setitik harapan mereka berkenan menerima dakwah atau minimal mau melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau. Sebab beliau tidak lagi melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan, tetapi mereka menyakiti beliau secara kejam yang justru tidak pernah beliau alami sebelum itu dari kaumnya.
Apa yang beliau alami di Mekah juga dialami para sahabatnya, hingga sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq, berniat hijrah dari Mekah. Maka dia pergi hingga tiba di Barakil Ghamad, tempat yang ditujunya adalah Habasyah. Namun akhirnya dia kembali lagi setelah mendapat jaminan perlindungan dari Ibnu Dughunah. Menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy makin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada saat dia masih hidup, sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk rumah dan debu-debu itu masih memenuhi kepala. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Beliau bersabda kepadanya, "Tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu." Pada saat-saat seperti itu, beliau juga bersabda, "Aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib meninggal dunia." Karena penderitaan yang bertumbuk-tumbuk pada tahun itu, maka beliau menyebutnya sebagai Amul Husni, tahun duka cita, sehingga julukan ini pun terkenal dalam sejarah. Menikah dengan Saudah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah. Dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah. Yang kedua, mantan suaminya adalah As-Sakran bin Amr yang juga masuk Islam dan hijrah bersamanya pula. As-Sakram meninggal dunia di Habasyah, atau menurut pendapat lain meninggal dunia di Mekah sepulang dari Habasyah. Beliau melamar Saudah lalu menikahinya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi beliau sepeninggal Khadijah. Setelah beberapa tahun kemudian, dia memberikan gilirannya kepada Aisyah.